Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat lentera yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam sejarah Islam terdapat banyak sekali pemimpin atau raja, mulai dari sifatnya yang baik dan perhatian kepada rakyatnya hingga yang kejam dan ditakuti. Kisah-kisah para pemimpin tersebut pun sudah tercatat dalam sejarah Islam. Bahkan beberapa kisahnya sudah banyak diceritakan dari mulut ke mulut. Umat Islam pun jika mendengar namanya mungkin tidak akan asing lagi. Nah, salah satu pemimpin atau raja yang kisahnya cukup terkenal adalah Firaun. Firaun atau Raja Ramses II adalah raja yang mendeklarasikan diri sebagai Tuhan dan penguasa dunia yang kejam dan ditakuti oleh rakyatnya. Kisah Firaun ini diceritakan dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 24 yang artinya, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Menganggap diri sebagai Tuhan membuat dirinya begitu kejam dan angkuh. Tetapi ternyata Firaun tak berdaya di hadapan seorang perempuan, yakni Aisyah binti Musahim. Aisyah sejak muda sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengakui Firaun sebagai Tuhan, sehingga ketika Firaun meminangnya untuk menjadi istri, Aisyah menolak pada saat itu. Namun karena orang tuanya ditahan dan disiksa oleh Firaun, Aisyah luluh dan menerima lamaran tersebut. Sekalipun Aisyah menerimanya, ternyata tak membuat Aisyah itu tunduk kepada Firaun, dan bahkan sebaliknya, Firaun malah jatuh cinta dan tak berdaya di hadapan Aisyah, bahkan sulit untuk menolak permintaan Aisyah. Seperti saat Firaun dan Aisyah sedang duduk bersama di pinggir sungai Nil di pojok istana yang begitu megah. Namun, tiba-tiba saja Aisyah terkejut melihat kotak yang mengapung di atas air. Ia segera memerintahkan pelayannya untuk mengambil kotak tersebut. Setelah dibuka, betapa terkejutnya mereka melihat ada seorang bayi laki-laki yang mungil. Terlebih lagi, Firaun yang sangat terkejut melihat apa yang ada di dalam kotak tersebut, seraya berkata dalam hati, "Kenapa bayi ini lolos dari aksi para algojonya?" Istri Aisyah menganggap bahwa bayi ini merupakan hadiah dari langit dan mengatakan, "Ini anakku," ungkap Aisyah. Firaun yang ada di sampingnya tak berani meminta Aisyah menyerahkan bayi tersebut kepada para algojo. Karena takut, Firaun meminta bantuan para algojo untuk menemui Aisyah dan meminta bayi itu untuk dibunuh. Mendengar hal itu, Aisyah murka dan menghardik para algojo tersebut dan mengatakan, "Pergilah kalian dari hadapanku, karena aku tak akan memberikan bayi ini kepada siapapun," kata Aisyah. Kemudian Aisyah menemui suaminya dan merayu agar diizinkan merawat bayi kecil ini yang diberi nama Musa. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Qasas ayat 9 yang artinya, "Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari, Firaun seakan tak berdaya oleh bujuk rayu istrinya ini, dan bayi kecil Musa ini pun dirawat di istana. Padahal Firaun tengah gusar dan ketakutan karena bisa saja bayi ini yang menghancurkan dirinya. Aisyah pun mencarikan seorang ibu untuk menyusui Musa kecil. Ternyata perempuan itu tak lain adalah ibu kandungnya sendiri yang berasal dari Bani Israel. Musa dirawat hingga dewasa menjadi laki-laki perkasa, cerdas dan bijaksana, hingga pada akhirnya benarlah tafsir mimpi yang menghantui Firaun selama ini, di mana bayi mungil yang dirawat oleh Aisyah hingga dewasa merupakan yang akan menerangi dan menghancurkan Firaun. Berjalan sebagai nabi dan membawa agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah mengikuti agama yang dibawa oleh putranya, putra angkatnya itu. Kali ini Firaun benar-benar murka kepada Aisyah binti Musahim. Kemurkaan itu memuncak sampai Aisyah diberikan dua pilihan, yakni
memilih tetap bersama Firaun dan tidak akan mendapat hukuman atau tetap memegang agama baru dan mendapat hukuman yang begitu pedih. Lagi-lagi Firaun tak memiliki kuasa untuk memaksa istrinya mengakui dirinya sebagai Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh banyak orang. Aisyah mengakui memilih agama baru yang dibawa oleh Nabi Musa dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun betul-betul tidak terima dengan keputusan istrinya, dan dirinya memerintahkan para algojonya mengikat kedua tangan dan kaki Aisyah pada 4 buah tiang dengan posisi tubuh menghadap sengatan matahari. Kemudian tubuh Aisyah dicambuk dan ditinggalkan begitu saja oleh Firaun dan pengikutnya di padang pasir. Dengan siksaan yang begitu pedih, ternyata iman Aisyah tak goyah sedikit pun, sampai-sampai Firaun memerintahkan anak buahnya untuk menambah siksaannya dengan melempari Aisyah dengan batu yang besar. Aisyah pasrah dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam keadaan tangan terikat, tubuh penuh luka, Aisyah sambil menahan perih, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Aisyah diabadikan dalam surah At-Tahrim ayat 11 yang artinya, "Ya Rabbiku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Aisyah binti Muzahim meninggal dunia sesaat setelah mulutnya mengatup di akhir doa. Dia tak lagi merasakan sakit saat batu besar yang dilemparkan algojo Firaun mengenai tubuhnya. Rasulullah SAW menyebut Aisyah binti Muzahim adalah satu wanita penghuni surga yang paling utama. Seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas dalam hadis Ahmad, Rasulullah bersabda, wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim, istri Firaun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridai mereka semua. Dalam hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa, Rasulullah bersabda, banyak dari kaum laki-laki yang sempurna dan dari kaum perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Aisyah istri Firaun, Maryam binti Imran, dan sesungguhnya keutamaan Aisyah atas kaum perempuan adalah seperti keutamaan bubur sarit atas semua makanan. Semoga kisah Aisyah binti Muzahim ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil hikmah tentang kebulatan tekad dari Aisyah yang teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kekuatan perempuan yang mampu membuat seorang lelaki yakni Firaun tak berdaya. Kiranya perempuan di luar sana dapat juga demikian, untuk tidak mudah jatuh dan tunduk kepada para lelaki, namun dapat berjalan bersama dan mengarahkan ke jalan yang benar. Sekian video ini. Bila video ini bermanfaat bagi sahabat Lentera yang dirahmati Allah, silahkan di like, di subscribe, dan dibagikan. Apabila video ini kurang berkenan di hati sahabat Lentera, silahkan memberikan kritik dan saran untuk membangun channel ini. Insya Allah ini menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.